Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, lupa saja. Ini stunted ini, kepala dinasnya stunted jadi sudah mas. Yang kami hormati narasumber yang lainnya, Prof. Dante. Kemudian yang kami hormati para senior kami di pengurus daerah Muhammadiyah Kabupaten Temanggung, Bapak Ibu pengurus daerah Aisyah Kabupaten Temanggung, Bapak Ibu wali mahasiswa dan mahasiswa, kemudian teman-teman kepala puskesmas, atau yang mewakili dari rumah sakit, kemudian dari organisasi profesi lainnya, dan direktur AKMT, Dr. Galih, beserta Civitas Academy. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita dipertemukan di aula di Geraha Bumi Pala dalam rangka seminar umum dan kuliah umum dan seminar masalah kebijakan rekam medis, rekam medis yang satu data bidang kesehatan. Kami diberikan materi untuk bicara tentang kebijakan integrasi rekam medis dalam penyelenggaraan satu data bidang kesehatan. Kecil sekali, Kemenkes berkomitmen saat ini ada 6 pilar transformasi yang diberikan tanggung jawab dari Presiden untuk Kementerian Kesehatan melaksanakan transformasi di bidang kesehatan. Ini ada 6 yang perlu dilakukan transformasi. Itu yang pertama transformasi layanan primer. Kita tahu bahwa layanan primer ini diharapkan didekatkan lebih kepada masyarakat. Kemudian yang kedua transformasi layanan rujukan. Jadi diharapkan di setiap daerah ada rujukan rumah sakit terutama yang untuk 4 rujukan penyakit yang besar. Kemudian transformasi sistem ketahanan kesehatan, di mana kita diharapkan apabila ada hal-hal yang gawat kita sudah siap siaga baik itu di bidang kesehatan maupun di dalam alat-alat yang mendukung. Kemudian yang keempat transformasi sistem pembiayaan kesehatan, kita diharapkan semua masyarakat di Indonesia ini punya sistem pembiayaan kesehatan. Kita ketahui bahwa di Temanggung khususnya ini yang baru untuk pembiayaan ini yang baru ditanggung oleh asuransi, terutama untuk BPJS ini baru sekitar 87%. Diharapkan tahun 2024 besok ini kita di angka 95%. Kemudian transformasi SDM kesehatan, yang kelima, yang keenam transformasi teknologi kesehatan. Transformasi teknologi kesehatan di sini diharapkan kita menggunakan digitalisasi sehingga terintegrasi dalam satu sehat. Satu data bidang kesehatan
satu data bidang kesehatan sesuai dengan Permenkes nomor 18 tahun 2022 tentang penyelenggaraan satu data bidang kesehatan melalui sistem informasi kesehatan. Ini adalah kebijakan tata kelola data bidang kesehatan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat, instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi data induk. Jadi sementara ini kita memang data masih banyak sekali. Kita ketahui bahwa di Kemenkes ini ada sekitar 400-an aplikasi yang masih tersebar dan itu sangat memberatkan ya. Kemudian data berasal dari beberapa sumber ya, itu masih tersebar di mana-mana ya. Diharapkan dengan Permenkes ini nanti ada satu data di bidang kesehatan untuk pengambilan keputusan dan untuk perencanaan pembangunan di bidang kesehatan ya. Tujuan satu data ini, satu data bidang kesehatan ini adalah memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Kemenkes dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data kesehatan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan kesehatan. Kemudian juga mewujudkan ketersediaan data kesehatan yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan oleh pengguna data. Kemudian bertujuan untuk mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan kesehatan yang berbasis pada data. Kemudian juga untuk mewujudkan data kesehatan yang terstandar, dilengkapi dengan standar data dan metadata yang disebarluaskan melalui portal satu data bidang kesehatan. Kemudian mempercepat proses pengambilan kebijakan dan juga untuk mendukung dan memperkuat sistem statistik nasional dan sistem informasi kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Prinsip dari satu data bidang kesehatan ini harus memenuhi standar data, yaitu harus memenuhi ketentuan yang data tertentu, konsepnya, kemudian definisinya, cakupannya, klasifikasi, kemudian aturan dan ukuran dan satuannya. Kemudian harus memiliki metadata. Metadata merupakan informasi dalam bentuk struktur atau format baku yang menggambarkan data untuk memudahkan pencarian, kemudian penggunaan dan pengelolaan. Kemudian harus memenuhi kaidah interoperabilitas data. Jadi kemampuan data bisa dipakai atau dibagi pakaikan oleh sistem yang saling integrasi. Kemudian menggunakan kode referensi, yaitu mengandung atau menggambarkan makna dan maksud norma tertentu sehingga mudah diverifikasi, dan juga harus menggunakan data induk, data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan presiden yang menyatu mengenai satu data Indonesia.
Kemudian berdasarkan Permenkes tahun 2022 nomor 24 tentang rekam medis, di mana tadi Bu Nani sudah ngendiko masalah rekam medis ya. Ini di pasal 45 ini semua fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan rekam medis sesuai dengan ketentuan dalam Permenkes paling lambat tanggal 31 Desember. Jadi diharapkan sampai tanggal 31 Desember semua fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit, puskesmas, klinik, kemudian dokter praktek mandiri, ini diharapkan semua sudah memakai rekam medis elektronik. Untuk di Temanggung, untuk puskesmas saat ini teman-teman puskesmas sudah memakai Simpus, walaupun untuk rekam medis elektroniknya baru berjalan baru kita usahakan untuk nanti jadi paperless teman-teman tidak usah bingung menumpuk kertas-kertas lagi seperti tadi Dokter Fatnat ngendikon yang di PKU sudah tidak memakai kertas lagi, matur nuwun sudah mendahului dokter, matur nuwun untuk rumah sakit PKU Muhammadiyah yang sudah paperless. Kita harapkan lebih lagi luas semuanya untuk tidak memakai paperless. Untuk rumah sakit, semua rumah sakit di Temanggung ini sudah memakai sistem pengembangan sendiri. Untuk di klinik ini ada beberapa klinik yang memakai Simkos dari Kemenkes, kemudian dari ada yang dengan bekerja sama dengan PSC privat. Kemudian integrasi data. Tadi terima kasih PKU juga sudah masuk integrasi ke satu sehat matur nuwun, PKU sudah masuk ke satu sehat memang diharapkan dari Pak Menteri itu seseorang yang berobat kemanapun, dimanapun nanti bisa diakses dan mudah diakses. Jadi selama ini kalau kita berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit itu catatan medis hanya ada di rumah sakit tersebut. Kalau mau pindah rumah sakit harus diulang pemeriksaannya. Untuk yang akan datang diharapkan memang dengan satu sehat ini catatan kita, perjalanan kesehatan kita bisa diakses dimanapun berada, sesuai dengan surat edaran dari Kemenkes tentang penyelenggaraan RME ini interoperabilitas dengan program Satu Sehat ini harus memenuhi standar sesuai dengan KMK nomor 0107 Menkes 1423 2022 tentang variabel dan metadata pada penyelenggaraan RME. Kemudian juga harus memenuhi standar International Classification of Disease dan Revisional Clinical Medical atau ICD-10. Sekarang ICD-10 Kemudian juga harus memenuhi standar SNOMED Systematic Nomenclature of Medicine Clinical Term. Kemudian juga harus memenuhi standar LOIN.
kemudian juga memakai kamus farmasi dan alat kesehatan, dan juga memenuhi standar teknologi Health Level 7 Fast Health International at Interoperable Research. Itu yang diharapkan dari rekam medis yang ada itu harus sesuai dengan platform Satu Sehat. Kemudian manfaat integrasi dengan Satu Sehat, manfaatnya ini untuk fasilitas pelayanan kesehatan, ini menjadi satu aksesibilitas data dan efisiensi layanan, data rekam medis antar Paskes terintegrasi untuk menghindari input data berulang dan membantu langkah medis. Tadi Dr. Fatnan kalau visit sekarang bawanya tab, tidak bawa kertas lagi. Di rumah sakit juga, di RS juga sudah begitu, Bu Nani? Oh, baru berproses. Teman-teman rumah sakit sudah memakai itu. Kita susul nanti di puskesmas, teman-teman di puskesmas tidak menul di lembar lagi, tidak tulis menulis di kertas lagi, tapi nanti tulis menulisnya di komputer. Tapi mungkin masyarakat awam perlu diberitahu, karena kenapa dokternya sekarang meriksa kok sambil bawa HP atau sambil bawa laptop atau tab, itu yang mungkin masyarakat perlu diberi pengertian bahwa sekarang untuk menuliskan keluhan, kemudian terapi dan tindakan itu memang dengan digitalisasi. Kemudian untuk publik, manfaatnya mohon izin ini. Ibu Intan, waktu kurang 5 menit. Oh iya. Terima kasih. Untuk publik ini sebagai satu catatan riwayat kepribadian, kesehatan secara pribadi, kemudian runtut dalam Satu Sehat. Untuk pemerintah ini menjadikan data yang real time untuk bisa mengambil kebijakan yang lebih responsif dan tepat. Untuk industri kesehatan itu sebagai sumber pengayaan data dan untuk pemanfaatan resum rekam medis. Tapi tetap ini untuk rekam medis kerahasiaan tetap harus dijaga. Untuk dokumen selama ini dokumen rekam medis itu milik Vaskes, tapi isinya adalah milik pasien. Untuk teman-teman puskesmas saat ini memang kita baru menuju ke RME. Untuk saat ini yang Simpus kita sudah terintegrasi menuju ke Satu Data Indonesia. Jadi teman-teman adik-adik atau anak-anak yang masuk ke KMT ini peminatannya rekam medis, itu jangan khawatir. Ternyata masih terbuka luas untuk kesempatan panjenengan dalam mengolah untuk rekam medis yang sekarang RME ini. Saya kira itu dari kami. Sukses selalu untuk AKMT, di mana kuliah perdana ini, kuliah umum hari ini diberikan kelancaran untuk selanjutnya sampai anak-anak kita lulus dari Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung ini dan mendapatkan lahan pekerjaan yang masih terbuka luas. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.